Jadi untuk TM kita yang pertama ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya ini yang pertama mahasiswa bisa menjelaskan pengertian dasar ilmu gizi dan ruang lingkupnya, bisa menjelaskan hubungan gizi dan kesehatan, menjelaskan hubungan gizi dengan proses tubuh, menjelaskan perkembangan ilmu gizi terkait dalam kesehatan reproduksi, dan juga bisa menjelaskan pengelompokan zat gizi, menurut fungsi, dan juga kebutuhannya. Nah, ini pembagiannya ya, nanti penilaiannya. Jadi untuk sebenarnya di awal itu kan kita juga membahas mengenai kontrak kuliah ya, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman diharapkan, jadi yang pertama kalau bisa hadir maksimal dia 15 menit, maksimal ya 15 menit ketika sudah dimulai. Jadi nanti absensinya bisa lewat email, kayak gitu ya. Jadi nanti pertemuan kedua nanti kita bisa absensi lewat email ya, kayak gitu. Terus yang kedua, jika teman-teman izin kayak gitu ya, jadi nanti izin ketika ada acara keluarga yang memang tidak bisa ditinggalkan kayak gitu, kalau bisa H-1 dikirimkan ke PJMK-nya kayak gitu. Kalau sakit bisa ini ya, bisa izinnya pas waktu hari ya, nggak masalah kayak gitu. Terus yang ketiga itu dia kehadirannya minimal 75%. Jadi kalau bisa teman-teman memprioritaskan kuliah ya. Jadi bisa nggak hadir kayak gitu, sakit, izin itu sebanyak 3 kali kayak gitu ya. Jadi rata-rata 3 kali kayak gitu. Jadi teman-teman kalau memang acara keluarganya memang misalkan acara keluarga atau apapun kayak gitu ya yang dia perizinan yang bisa diwakilkan kayak gitu ya, tidak tidak kita sendiri kayak gitu yang hadir, jadi nanti bisa prioritas ke kuliah kayak gitu ya. Terus yang keempat, kalau bisa teman-teman on kamera pas waktu misalkan presentasi, mengungkapkan pendapat, terus menjawab ketika ditanya gitu, atau merespon kayak gitu. Jadi saya tidak mewajibkan teman-teman on kamera, gitu. Tapi harus on kameranya pas waktu yang tadi kayak gitu, keadaan tertentu. Gitu. Tapi kalau bisa kalau on kamera itu dia wajahnya kelihatan ya. Gitu. Jadi itu kontrak kuliah kita selama 1 semester ya di mata kuliah ini ya. Jadi teman-teman mohon diperhatikan akan hal-hal seperti itu ya. Nah, ini beberapa definisi ilmu gizi ya, gitu. Kalau teman-teman di sini familiar kayak gitu mengenai definisi beberapa istilah ini kayak gitu ya. Jadi mulai dari apa sih makanan itu, zat gizi itu seperti apa, makanan, bahan makanan, status gizi, pangan, ilmu gizi, nah itu apa sih kayak gitu. Nah, kalau gizi sendiri itu dia kalau dari bahasa Arab ya itu berasal dari giza atau dia berarti makanan gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya bisa food gitu ya. Kalau zat gizi baru nutrien gitu. Nah, zat gizi ini ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. Jadi zat gizi itu ada dua, ada makro, ada mikro, ada makronutrien, ada mikronutrien. Jadi kita sudah bisa tahu ya makro, makro itu besar, itu zat gizi yang besar. Jadi dia dibutuhkan dalam jumlah yang besar oleh tubuh. Sedangkan mikronutrien itu adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil. Tapi walaupun jumlahnya kecil, ini juga masih banyak defisiensi ya atau kekurangan zat gizi, misalkan kayak zat gizi besi gitu ya pada ibu hamil, pada ibu yang menyusui, jadi dia tidak konsumsi zat besi atau tidak konsumsi asam folat, entah dari suplemen atau dari makanannya kurang. Jadi walaupun dia kecil nutrien itu tetap harus kebutuhannya atau asupan kita harus disesuaikan dengan kebutuhan kayak gitu ya. Terus ini ada makanan. Jadi makanan ini adalah bahan selain obat. Jadi yang bisa dimakan ya, yang selain obat ya, yang mengandung zat gizi dan atau unsur makanan atau unsur atau ikatan kimia dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh. Jadi ini makanan ya, kayak gitu.
Sedangkan bahan makanan ini bentuknya dia mentah. Kalau makanan ini sudah matang, tapi dia bukan obat gitu ya. Kalau bahan makanan ini dalam keadaan yang mentah. Makanya kalau misalkan dia sayur-sayuran yang masih mentah gitu ya, belum diproses, bisa masih segar gitu ya, mentah atau segar gitu. Belum ada proses pengolahan, nah itu disebut dengan bahan makanan gitu. Kalau dia sudah mengalami proses pengolahan, itu disebutnya makanan, gitu ya. Terus dia ada pangan. Jadi semua bahan yang dapat dijadikan makanan itu namanya pangan ya. Jadi apa namanya kayak bumbu-bumbuan itu juga termasuk pangan juga karena dia bisa dijadikan dalam satu makanan kayak gitu ya. Terus kalau status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan. Jadi apa yang kita konsumsi, misalkan teman-teman banyak konsumsi, kan sudah familiar ya dengan nama karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, kayak gitu ya. Jadi kalau konsumsinya, asupannya itu berlebih atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita, kayak gitu. Makanya dia akan tersimpan dalam bentuk lemak. Jadi nantinya tubuh kita ini dia akan menyimpan lemak yang berlebihan. Akibatnya dia status gizinya bisa overweight atau obesitas. Makanya kalau misalkan ya teman-teman itu biasanya berlebih kayak gitu asupannya, nah itu bisa disiasati dengan aktivitas fisiknya. Jadi kita membakar kalori dalam tubuh. Makanya kalau kita ingin apa namanya, ingin tubuh kita lebih sehat kayak gitu ya, atau ingin menurunkan berat badan atau mempertahankan bentuk badan kayak gitu. Jadi yang kita jaga itu tidak hanya pola makan juga, tapi gaya hidup. Gaya hidup itu ya termasuk pola makan, tapi juga dia ada aktivitas fisik, ada exercise, ada olahraga kayak gitu ya. Karena kan kita ekspresi itu kan keluarnya ya, jadi kan keluarnya itu lewat keringat, lewat pipis, BAK ataupun lewat BAB kayak gitu ya. Jadi kita kalau semakin intensitasnya semakin tinggi untuk berolahraga kayak gitu 30 menit selama 5 kali dalam seminggu kayak gitu. Itu nanti akan lebih meningkatkan imun kita dan juga mempertahankan status kesehatan dan juga bisa membuat status gizi kita menjadi normal. Kayak gitu. Yang awal mulanya overweight atau obesitas, nah bisa jadi normal. Jadi kalau status gizinya ada range-nya ya, kayak gitu ya. Ada yang dia gizinya kurang, yaitu ada yang dia dinamakan gizinya baik atau normal, kayak gitu. Ada yang dia overweight, ada yang dia obesitas atau dia gemuk sekali. Gitu. Kalau overweight itu gemuk tapi dia belum apa ya? Jadi dia ada cut off-nya kayak gitu ya. Jadi dia ya kelihatannya gemuk tapi belum sampai obesitas kayak gitu. Itu nanti menghitungnya itu biasanya menggunakan BB dan juga TB. Nanti kita bahas di pertemuan yang membahas mengenai status gizi ya. Kayak gitu. Nah, kalau ilmu gizi, jadi ini ilmu yang pelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungan dengan kesehatan. Jadi hubungannya dengan kesehatan itu seperti apa? Jadi misalkan teman-teman, kenapa konsumsi garam itu? Jadi konsumsi garam, gula, minyak gitu ya, itu dia harus di dalam sehari itu ada aturannya. Jadi dalam sehari itu dia ada maksimalnya, dia konsumsinya harus berapa gitu. Misalkan dia garam, gitu. Konsumsinya dia maksimal itu adalah 1 sendok teh, kayak gitu ya. Jadi kalau dia terlalu banyak, kayak gitu. Kalau dia terlalu banyak, nanti bisa akan meningkatkan resiko hipertensi juga bisa, gitu ya. Jadi kalau 415 kayak gitu ya. Jadi kalau di Kemenkes itu ada gerakan 415 kayak gitu. 4 itu dia untuk gula, 4 sendok makan ya, itu untuk gula. Terus 5 sendok makan itu untuk minyak.
Kayak gitu. Semoga nggak kebalik ya, 4151-nya itu dia garam, jadi 1 sendok teh. Gitu. Jadi itu dia kita bisa melihat efeknya, kalau konsumsinya berlebih ini efeknya untuk tubuh nih apa nih? Kayak gitu. Itu dinamakan dengan ilmu gizi. Jadi kita lihatnya di situ. Terus ruang lingkup ilmu gizi itu kalau kita membicarakan mengenai makanan ya, kayak gitu. Makanan, bahan makanan, pangan, kayak gitu. Jadi ini kita bisa melihatnya dari produksi pangan sampai ke pemanfaatan makanan oleh tubuh. Jadi tidak hanya kita melihatnya itu, oh makanan yang dikonsumsi terus efeknya untuk tubuh. Tapi juga kita bisa melihatnya dari mulai produksi pangan itu. Jadi mulai pas waktu panen, kayak gitu ya. Jadi misalkan kalau di gizi itu ada mata kuliah namanya ilmu bahan makanan ya di situ. Jadi di situ dipelajari bagaimana cara meminimalisir kerusakan bahan makanan, gitu ya. Jadi misalkan kalau teman-teman nih kalau lihat petani kayak gitu pas waktu panen, kayak gitu panen itu hasilnya gitu ya. Jadi kalau mau dibawa ke rumah kayak gitu, itu nanti gimana nih meminimalisir kerusakan kayak gitu supaya hasilnya dia tetap sesuai pas waktu panen kayak gitu. Jadi kerusakan itu bisa karena mikroorganisme, jadi jamur itu juga bisa, atau dari fisiknya. Fisiknya tuh kayak transportasi kayak gitu ya. Jadi kalau semakin dia jalannya nggak rata itu kan bisa jadi kalau dia bahan makanan seperti sayur-sayuran kayak gitu itu kan juga akhirnya agak bonyok-bonyok kalau berbenturan, saling berbenturan dengan bahan makanan lainnya kayak gitu ya. Nah, pasca panennya, jadi ini dia penyimpanannya tuh bagaimana? Penyimpanannya tuh bagaimana? Mulai dari dia disimpan pas waktu dia habis panen gitu ya, disimpan di karung. Karungnya gimana nih? Kayak gitu. Terus biasanya kalau pas waktu pasca panen itu kan kalau padi ya, padi itu kan dipanasin gitu ya, di istilahnya bahasa Jawanya di PP kayak gitu ya, dijemur kayak gitu. Supaya memang mengurangi kadar air. Kalau misalkan tidak dijemur, nanti bisa meningkatkan pertumbuhan jamur. Nah, itu akhirnya hasil pertaniannya itu nggak baik. Kalau nggak baik, tentu dia tidak bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang nantinya bisa dikonsumsi gitu ya. Jadi mulai dari pas waktu perlakuan pasca panen itu seperti contohnya padi dijemur kayak gitu ya, supaya dia mengurangi kadar air. Terus nanti dia disimpan nih di gudang gitu ya, disimpan di gudang. Nah, kalau bisa itu tidak berdekatan, tidak langsung bersentuhan dengan lantai kayak gitu. Jadi supaya meminimalisir dia lembab gitu ya kalau bersentuhan dengan lantai, bersentuhan dengan dinding. Jadi di situ ada kayunya untuk menopang padinya, gabahnya kayak gitu. Nah, itu merupakan hal-hal yang kita bicarakan nanti pas waktu kita mempelajari ilmu gizi. Jadi nggak hanya dia pemanfaatan makanan, tapi juga prosesnya sampai dia menjadi makanan itu seperti apa. Gitu. Terus selanjutnya dia distribusi dan pengolahan. Jadi distribusi pengolahan didistribusikan kayak gitu ya. Jadi kalau gizi juga dia belajar mengenai kebijakan ketahanan pangan. Misalkan kalau teman-teman sering dengar ada namanya Bulog kayak gitu ya, Bulog di Indonesia kayak gitu. Ini dalam beberapa tahun ke depan ini misalkan 5 tahun ke depan kira-kira hasil panennya masyarakat ini bisa untuk sesuai sama kebutuhan masyarakatnya atau tidak. Kalau tidak berarti disokong dengan import kayak gitu. Jadi di sini kayak gitu ya. Jadi bisa belajar mengenai kebijakan dan juga ketahanan pangan. Dan juga pengolahan nih kayak gitu. Direbus, dikukus kayak gitu ya, digoreng kayak gitu juga. Nah, ini nanti efeknya untuk nilai zat gizi pun juga ada kayak gitu ya. Kalau dikukus ataupun dikukus ya, kalau dikukus itu dia zat gizi yang hilang itu dia sedikit dibandingkan lebih sedikit dia dibandingkan kalau dia diolahnya tuh direbus terus digoreng kayak gitu ya.
Nah, itu dia lebih sedikit kalau dikukus itu. Apalagi kalau di apa ya, lupa saya namanya, itu istilahnya apa ya. Jadi dia bukan direbus, blanching ya namanya. Jadi misalkan kalian toge kayak gitu ya, toge mau buat pecel atau buat apa kayak gitu ya, atau buat soto kayak gitu. Itu kalau di blanching itu namanya airnya itu direbus, terus habis itu diguyurkan ke togenya itu, terus nanti didiamkan. Kayak misalkan bisa kayak ini loh, misalnya kayak mie gitu ya, mie-nya nggak direbus tapi air panas terus dicemplungin di mie-nya. Itu namanya blanching kayak gitu. Itu juga bisa mengurangi kehilangan zat gizi gitu. Karena ada mikronutrien itu yang apa namanya vitamin ya. Vitamin itu ada yang larut lemak, ada yang larut air. Kalau dia larut air, jadi dia akan kehilangan zat gizinya pas waktu dia diolahnya dengan air gitu. Misalkan kalau dia dicuci itu bisa juga dia hilang kayak gitu ya. Semakin lama dikukus atau semakin lama dia direbus juga dia akan hilang juga. Walaupun hilangnya nggak terlalu banyak, tapi di situ ada kehilangan zat gizinya. Terus habis itu konsumsi makanan nih. Jadi konsumsi makanan, oh ini apa nih yang kita konsumsi dalam satu piring? Apakah sudah ada karbohidrat? Apakah sudah sesuai nih dengan gizi seimbang? Ada karbohidrat, lemak, terus vitamin, mineral, serat ya istilahnya lauk pauk, kayak gitu, protein, lemak kayak gitu. Sudah ada belum di piring kita? Baru nanti kita membahas mengenai pemanfaatannya oleh tubuh. Jadi karbohidrat itu dia manfaatnya apa nih? Oh, sumber energi. Lemak ini manfaatnya apa nih? Ini juga sumber energi, tapi sumber energinya lebih banyak ke karbohidratnya ya. Selanjutnya ke sistem pangan dan gizi. Nah, ini hampir sama ya kayak tadi ya. Jadi mulai di sini penyediaan pangan. Jadi ruang lingkup yang kita pelajari ya penyediaan pangan. Jadi ini ada produksi, perlakuan pasca panen, terus dia didistribusikan di sini ya diperdagangkan. Terus ini distribusi pangannya ini transportasinya. Jadi dipindahkan ya bahan pangannya itu, penyimpanan yang gimana, pengolahan, pengemasannya, gitu ya, dikarungin atau di apa gitu. Terus pemasaran, distribusikan. Terus konsumsinya, jadi konsumsinya ini makanannya ini dibeli atau dia dibuat sendiri kayak gitu ya. Terus dia dikonsumsi oleh keluarga dan ini ya utilitas makanan. Jadi dia manfaatnya untuk tubuh itu bagaimana. Nanti ini outputnya, ini adalah status gizinya kita. Kayak gitu. Semakin kita semakin kita mengaplikasikan ya gizi seimbang kayak gitu. Jadi ini juga bagus untuk tubuh kayak gitu. Dan juga harus disesuaikan sama kebutuhannya kita. Jadi bisa nanti dihitung kayak gitu ya. Kebutuhan gizinya. Terus selanjutnya sebelum ke sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Belum ya. Jadi ini perkembangan ilmu gizi ya, kayak gitu. Jadi yang pertama itu 1700 sampai 1939 kayak gitu. Jadi ini dia ada peranan vitamin A pada rabun senja dan juga triptofan merupakan AA ya, asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Jadi ini peran vitamin A. Jadi ini merupakan era penemuan kayak gitu. Jadi era penemuan ini ini saya kayaknya salah meletakkannya ya. Sebentar. Nah, ini jadi era penemuan itu dia adalah ditemukannya banyak zat gizi serta kegunaannya bagi tubuh. Kayak gitu. Jadi di era penemuan ini banyak ditemukan zat-zat gizi dan dia manfaatnya oleh tubuh. Nah, contohnya ini penemuan kandungan jeruk untuk menyembuhkan penyakit scurvy. Penyakit ini ya, defisiensi vitamin C. Kayak gitu. Nah, ini biasanya kalau dulu scurvy itu juga efeknya juga seperti bibirnya kering kayak gitu juga ya.
Itu. Jadi kalau dulu itu dia beberapa penemuan kayak gitu pas waktu kondisi tertentu kayak gitu ya. Jadi ini contohnya ini adalah salah satunya scurvy dan juga ada pellagra kayak gitu ya. Pellagra itu merupakan akibat dari kekurangan gizi dan juga dia ada triptofan juga ini ya. Penemuan triptofan yang dia tidak dapat disintesis oleh tubuh. Triptofan itu merupakan protein ya. Jadi asam amino itu merupakan pembentuk dari protein. Begitu. Terus selanjutnya dia era fungsi biokimia. Jadi era fungsi biokimia ini dia bisa untuk melihat fungsi dari zat gizi. Kayak gitu ya, ketika dia disintesis oleh tubuh, nah itu fungsinya bagaimana? Kayak gitu. Terus di sini selanjutnya era gizi preventif. Jadi sesuai dengan namanya ya, preventif kayak gitu. Jadi dia untuk pencegahan kayak gitu. Jadi di sini ada penemuan juga ya mengenai pentingnya zat gizi untuk dia pencegahan suatu penyakit kayak gitu. Terus selanjutnya era sekarang. Nah, kalau era sekarang ini dia merupakan ini ya, nutraceutical. Kayak gitu. Nutraceutical ini tidak hanya zat gizinya aja, tapi dia zat gizi ke tubuh kayak gitu. Tapi dia zat gizi ini dia sebagai istilahnya obat kayak gitu ya. Dia didefinisikan sebagai obat juga kayak gitu untuk tubuh. Jadi mulai dari sekarang ini sudah banyak sekali ya penelitian-penelitian mengenai gizi kayak gitu, entah dia dari pangan kayak gitu atau merupakan sintesis kayak gitu ya. Jadi kalau penelitian gizi ini tidak hanya dia mengenai makanan, misalkan dia mengenai oh ini kandungan dari misalkan kandungan dari wortel itu apa saja. Nah, itu tidak seperti itu saja. Tapi dia juga menghubungkannya ke tubuh, menghubungannya ke kesehatan dan juga kita bisa nih misalkan kalau ke manusia kita bisa melihat efeknya. Kita bisa menganalisisnya lewat percobaan ke tikus. Kalau biasanya itu kan memang etik ke manusia itu kan agak susah ya, kayak gitu. Jadi bisa kita uji dulu itu ke tikus. Nah, selanjutnya mengenai gizi dan juga kesehatan. Nah, ini juga ini ya, tadi sudah sedikit dibahas kayak gitu. Jadi kalau makronutrien itu dia dibutuhkan dalam jumlah yang besar oleh tubuh. Jadi ada karbohidrat, protein, dan juga lemak kayak gitu ya. Nah, di sini 3 makronutrien ini sebenarnya sama-sama dia memberikan energi atau sumber energi. Tapi yang sumber energi yang utama itu adalah karbohidrat. Karena karbohidrat itu merupakan kenapa dia sumber utama ya kayak gitu. Yang pertama memang karena dia mudah didapat dan juga dia murah kayak gitu. Dan juga kebutuhannya pun dia lebih banyak dibandingkan dengan dengan makronutrien lainnya. Kayak gitu. Nah, dalam 1 kalori, tapi kalau dalam 1 kalori makanan itu yang paling tinggi itu adalah lemak ya di sini yang lemak itu. Jadi kalau dalam 1 kalori karbohidrat dan juga protein itu dia 4 dalam 1 gram ya, dalam 1 gram makanan itu ada 4 kilokalori. Jadi kalau karbohidrat dan juga protein. Kalau dia lemak itu dalam 1 gram makanan itu dia ada 9 kilokalori. Tapi dia yang paling banyak dibutuhkan itu adalah karbohidrat, gitu ya. Kalau karbohidrat itu ada karbohidrat sederhana dan juga karbohidrat kompleks, kayak gitu. Kalau sederhana itu dia lebih cepat di metabolisme oleh tubuh. Misalkan kalau dia nasi putih, yang dia seratnya lebih rendah kayak gitu ya, dia nasi putih kayak gitu. Kalau dia karbohidrat kompleks itu dia diserapnya oleh tubuh tuh lama. Jadi tubuh itu akan merasa kenyang lebih lama. Nah, ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Kayak gitu ya, kayak dia shifting sumber makanan. Jadi contohnya dia konsumsi nasi merah, nasi hitam, terus dia konsumsi ketela, kentang, kayak gitu, itu jagung, ya, itu termasuk ke karbohidrat yang kompleks.
Jadi dia disimpan atau dimetabolismenya lama oleh tubuh kayak gitu, akhirnya tubuh ini akan merasa lebih kenyangan lebih lama kayak gitu juga. Dan juga dia bisa tidak cepat kayak gitu ya meningkatkan gula darah. Kalau karbohidrat sederhana itu dia lebih cepat ya meningkatkan gula darah kayak gitu. Sedangkan protein, kalau protein itu kan ada protein hewani sama nabati ya. Kalau hewani itu berasal dari hewan, kayak gitu ya. Sedangkan kalau nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, kayak gitu ya. Kalau protein hewani, telur, ayam, gitu. Ini tentunya dari zat gizinya pun berbeda ya, kayak gitu. Maksudnya dia efek untuk ini kan dia sebagai pertumbuhan ya kayak gitu. Dan juga untuk misalkan kalau kalian belajar mengenai anemia kayak gitu. Nah, anemia itu kan dia kekurangan zat gizi besi ya. Zat gizi besi itu zat besi itu dia juga bisa dilihat dari konsumsi proteinnya. Jadi dia lebih konsumsinya lebih banyak protein hewani atau nabati. Karena bioavailabilitas atau penyerapan zat besi itu dia lebih banyaknya itu dia dari protein hewani. Gitu. Jadi dia sekitar 20% itu bioavailabilitasnya tinggi ya penyerapan zat besinya dibandingkan dengan protein nabati. Nah, kalau berdasarkan survei riset kesehatan dasar di Indonesia ini itu masih banyak orang-orangnya itu konsumsi protein nabati. Masih konsumsi tahu, tempe kayak gitu dan juga tinggi konsumsi nasi ya, serealia. Itu kan kita bisa lihat ya bahwasanya di Indonesia pun dengan lebih baik konsumsi protein nabati kayak gitu, ini ada kecenderungan kayak gitu untuk dia defisiensi anemia dari defisiensi zat gizi besi kayak gitu ya menyebabkan anemia. Karena kan protein nabati tentunya dia lebih terjangkau ya dibandingkan dengan protein hewani. Tapi nggak apa-apa, jadi mengonsumsinya itu sebisa mungkin ada protein hewani dalam sehari, kayak gitu ya. Jadi bisa kalau ibu-ibu biasanya pinter ya, maksudnya dia kayak, oh ini apa nih? Oh hari ini kita makan ikan, kayak gitu. Ikan terus besok apa telur, gitu ya. Bisa dijangkau kayak gitu ya untuk rumah tangga. Kayak gitu. Sedangkan untuk vitamin mineral ini dia fungsinya ini dia membantu ya, membantu metabolisme dari karbohidrat, membantu metabolisme dari protein dan juga lemak juga. Gitu. Nah, vitamin mineral, vitamin itu juga dia fungsinya sebagai antioksidan oleh tubuh. Jadi dia menghambat atau menghilangkan radikal bebas yang ada dalam tubuh ya. Kayak gitu. Terus ini juga ada beberapa manfaat yang lebih detail lagi ya mengenai makronutrien dan juga mikronutrien. Jadi karbohidrat itu juga fungsinya sebagai pembentuk dari feses ya, kayak gitu. Nah, buah-buahan itu sebenarnya juga dia ada ini selain dia serat ya, dia juga ada kandungan karbohidratnya juga, ya walaupun sedikit kayak gitu ya. Nah, dia juga sebagai pembentuk fesesnya ini dari buah-buahan itu, gitu juga ya. Ada seratnya di situ. Kalau lemak, jadi lemak itu fungsinya untuk menghemat protein juga. Gitu. Jadi kalau di metabolisme ya, kalau di metabolisme itu dia protein itu paling akhir, gitu ya, paling akhir di metabolisme. Gitu. Jadi yang duluan itu karbohidrat dan juga lemak, gitu. Sedangkan protein dia kalau kita belajar ya biasanya oh ini sebagai pertumbuhan, pembentukan gitu. Ya itu benar gitu ya. Jadi sebagai pembentuk tubuh kita, sebagai pengatur metabolisme juga kayak gitu ya. Terus dia untuk pembentukan antibodi juga gitu. Dan juga mengangkut zat gizi dan juga sumber energi juga ya dia ya. Kalau makronutrien karbohidrat, nah itu dia banyak ya. Tadi sudah disampaikan juga, dia lebih dari 50%. Tapi ini juga disesuaikan dengan keadaan setiap individu. Biasanya setiap range
atau setiap orang itu kan kebutuhannya beda-beda ya. Tapi rata-rata dia sekitar 60-70% dari total energi. Misalkan kalian energi yang kalian butuhkan dalam sehari itu 2.400 gitu. Nah, 2.400 itu dia 60-70%-nya itu dia berasal dari karbohidrat kayak gitu. Protein dia sekitar 5-15%, lemak dia 25-35%. Tentunya orang sehat dan juga orang sakit ini dia prosentase kebutuhannya itu berbeda. Nah, misalkan nih orang yang dia kolesterol, ya, tentu dia lemaknya nggak segini kayak gitu ya. Jadi dia disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi ada asuhan gizi tersendiri untuk orang sakit. Kayak gitu. Jadi tidak mengikuti prosentase kebutuhan orang sehat kayak gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini vitamin dan mineral ya. Jadi vitamin dan mineral itu dia fungsinya tadi ya. Jadi dia membantu metabolisme dari zat gizi yang mikronutrien gitu. Dan juga sebagai antioksidan juga, beberapa sebagai antioksidan. Jadi kita pasti beberapa udah familiar juga, udah tahu ya, oh ini vitamin A nih, vitamin A untuk mata, biasanya kayak gitu ya, vitamin A untuk mata, vitamin D ini untuk tulang dan gigi, kayak gitu. Terus vitamin kalsium, kayak gitu ya, kalsium untuk tulang dan gigi juga, kayak gitu. Nah, ini juga ya, jadi vitamin B itu ada beberapa, ada B1, B2, B6, B12 ya, gitu. Ini juga dia fungsinya sebagai metabolisme, membantu metabolisme karbohidrat, kayak gitu, dan juga metabolisme makronutrien lainnya. Nah, B2 ini atau riboflavin, jadi dia fungsinya untuk pemindahan rangsangan sinar ke saraf mata, jadi lebih ke mata juga ya, kayak gitu. B6 yaitu berperan pembentukan sel-sel darah dan pembentuk pertumbuhan dan pekerjaan urat saraf. Jadi ini pembentukan sel-sel darah, jadi ini bekerja sama atau sama juga ya kayak hemoglobin ya, kayak gitu ya, zat besi kayak gitu ya, dia membentuk hemoglobin kayak gitu. Terus dia asam folat, ini juga membentuk sel darah merah ya, sama kayak dia zat besi kayak gitu. Jadi ini biasanya digadang-gadang selalu kalau ada zat besi pasti dia ada asam folat gitu ya. Jadi keduanya ini harus sesuai kebutuhan gitu kan ya pas waktu dia hamil gitu. Vitamin C ini antioksidan juga kayak gitu ya. Ini membantu absorpsi kalsium juga. Dan juga vitamin C. C itu dia juga sebagai C sama A itu dia membantu absorpsi dari zat besi kayak gitu ya. Jadi dia akan lebih bagus nih ya metabolismenya kalau dibantu konsumsi dari vitamin C dan juga vitamin A kayak gitu. Vitamin D, nah ini untuk memelihara tulang ya kayak gitu. Terus fungsi vitamin D ini ya untuk tulang dan juga dia mengatur agar kalsium dan fosfor tersedia di dalam darah. Jadi ini saling bekerja sama ya dengan kalsium dan fosfor. Kalau E ini antioksidan juga, ini juga dia kita biasanya lebih seringnya ini untuk mencegah pendarahan ya dan juga keguguran pada wanita hamil. Nah untuk mineral, jadi mineral itu ada yang makro, ada yang mikro. Jadi walaupun di sini dia vitamin itu dia termasuk mikronutrien, vitamin mineral termasuk mikronutrien, mineral ini juga dia dibaginya klasifikasinya penggolongannya tuh ada yang mikro, ada yang makro ya. Kalau yang makro dia kebutuhannya lebih dari 100 mg sehari, kalau yang mikro dia di bawahnya 100 mikrogram sehari. Gitu. Ini contohnya besi, iodium, sama seng. Jadi ini kebutuhannya di bawah 100 mg ya. Gitu. Tapi walaupun di bawah, masih banyak nih kasus-kasus defisiensi atau kekurangan zat gizi besi. Gitu. Terus kita sebelum ke masalah gizi, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan?
Nah, masalah gizi itu dia berasalnya itu tidak hanya berasal dari makanan juga, tapi juga dari lingkungan kayak gitu ya. Misalkan dia hygiene sanitasinya dia nggak bagus, kayak gitu. Hygiene sanitasinya misalkan dia air yang digunakan untuk mencuci tangan itu tidak bersih, tidak mengalir, tidak menggunakan sabun, tidak memakai alas kaki, kayak gitu. Terus tidak mengatur vektor, kayak gitu ya, mengatur misalkan dia tidak ada fogging, kayak gitu juga tidak ada fogging, kayak gitu. Terus akhirnya kan dia bisa meningkatkan kejadian demam berdarah ya kalau yang vektor itu ya. Kalau hygiene sanitasi itu bisa mengakibatkan salah satunya diare. Nah, kalau diare kan infeksi ya kayak gitu. Kalau dia terkena diare gitu, dia akan rentan terkena dehidrasi, tidak nafsu makan. Itu efeknya dia tidak status gizinya itu dia akan turun atau dia menjadi kurang gitu, karena dia tidak ada asupan, tidak ada asupan tapi dia dehidrasi gitu. Jadi dia tidak masuk tuh asupannya kayak gitu, tidak ada yang masuk kayak gitu. Nah, ini ada beberapa masalah gizi ya. Nah, ini salah satunya ini KKP ya, kurang kalori dan protein. Jadi kalau bisa juga dia istilahnya itu KEK, kurang energi kronis, dan juga KEP, kurang energi protein. Kayak gitu. Kalau KEK itu biasanya sering terjadi pada ibu hamil, kayak gitu ya, KEK, kurang energi kronis. Nah, itu biasanya itu bisa dilihat dari lilanya ya, lingkar lengannya. Ibu ini dia KEK atau enggak nih, kayak gitu. Sedangkan kalau KEP ini biasanya kalau KEP ini terjadinya pada anak balita. Gitu. Jadi ini ada istilahnya marasmus sama kwashiorkor. Jadi nanti ada gambarnya nih, bedanya marasmus sama kwashiorkor nih apa nih ya, kayak gitu. Ini sama ya dari keduanya, dari beberapa ini memang dia efeknya menurunkan imunitas. Jadi dia imunnya itu menurun, tentu saja akhirnya kalau untuk orang dewasa ya produktivitasnya juga akan menurun. Kalau anak-anak tuh pasti dia akan lebih cengeng ya, sering nangis karena sebenarnya dia sakit gitu. Terus selanjutnya kalau ini defisiensi mikronutrien, defisiensi zat gizi besi ya atau AGB kayak gitu. Nah, ini sering terjadinya pada remaja putri dan juga ibu hamil ataupun wanita usia subur nih. Anemia zat gizi besi. Jadi kalau ini survei kesehatan rumah tangga SKRT tahun 2001 ini menunjukkan prevalensi anemia zat gizi besi pada balita sebesar 48,1% dan pada ibu hamil 40,1%. Sebenarnya anemia itu dia tidak hanya karena zat gizi. Jadi tidak hanya karena dia defisiensi zat gizi besi. Tapi ada beberapa faktor penyebabnya. Misalkan dia menstruasi, lama menstruasi gitu ya, ataupun dia kecelakaan. Nah, itu kan biasanya transfusi ya, kayak gitu kalau dia anemia kayak gitu. Terus dia apalagi ya cacingan. Itu juga bisa rentan terkena anemia kayak gitu. Tapi memang kalau di Indonesia, kayak gitu menurut survei memang anemianya itu sering karena cenderungnya tuh karena dia defisiensi zat gizi besi, itu dibandingkan dengan faktor penyebab yang lainnya itu. Kayak gitu. Nah, kalau untuk ibu hamil ya, kalau untuk remaja ya, kalau untuk remaja anemia ini tentunya ya, kalau anemia itu kan gejala tanda itu kan pusing, lemah, lunglai, ini nggak fokus kayak gitu. Nah, kalau untuk remaja yang dia sekolah, nah, ini efeknya tentu ke konsentrasi ya. Konsentrasinya dia nggak fokus. Gitu. Akhirnya dia produktivitasnya ataupun dia nilai sekolahnya dia bisa menurun. Karena dia nggak fokus, karena dia capek, pusing gitu. Sedangkan kalau untuk wanita hamil, nah, ini apa coba? Wanita hamil itu kalau anemia efeknya apa? Sudah pernah belajar belum efeknya kalau untuk ibu hamil? Apa coba? Sudah pernah dengar? Sudah pernah dosennya menyampaikan?
Ayo. Kayak pertumbuhan janin lebih lambat, terus gizinya tidak seimbang, sama berat bayi lahir rendah. Ya. Jadi kalau dia anemia, efeknya ke janinnya itu ke pertumbuhan, gitu ya, pertumbuhannya lambat. Nah, dia bisa keguguran juga, gitu, keguguran dan juga dia bisa lahirnya itu BBLR tadi ya, disebutkan tadi ya, berat bayi lahir rendah, jadi di bawah 2,5 kg. Nah, kalau untuk ibunya kalau anemia, ini efeknya dia bisa pendarahan, dan juga lebih fatal lagi bisa mengalami kematian. Kayak gitu. Kalau dia kekurangan asam folat, nah kalau asam folat ini kira-kira bayinya, janinnya jadi gimana? Kalau kekurangan asam folat, dia efeknya ke janinnya apa kalau asam folat coba? Kena apa? Spina. Kalau dia kekurangan asam folat, kena spina apa? Spina bifida, Ibu. Ya, spina bifida ya. Jadi nanti definisinya coba dicari, yaitu spina bifida itu seperti apa, gitu. Jadi memang konsumsi zat besi sama asam folat itu kalau bisa sebelum hamil, karena kan kita nggak tahu ya, nggak tahu kita hamilnya mulai kapan, kayak gitu. Ini karena asam folat itu dia bagusnya pas waktu trimester pertama. Jadi waktu awal-awal kehamilan itu dia bisa bermanfaat untuk pertumbuhan janin, pertumbuhan vital janin, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita keskip nih, kita baru taunya ternyata hamilnya pas waktu minggu ke-5. Padahal di awal-awal itu sudah ada ini nih, kondisi pertumbuhan vitalnya sudah mulai nih, kayak gitu. Jadi kalau bisa itu dari awal pas waktu sudah menikah, kayak gitu ya, itu sudah, atau sebelum menikah itu sudah disuplai kayak gitu ya, untuk mengonsumsi zat besi dan juga asam folat. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau KEP, kurang energi kronis itu, kurang energi protein, ini kan ada marasmus sama kwashiorkor. Ada juga yang satunya tuh marasmik kwashiorkor. Jadi dia gabungan kayak gitu ya. Jadi kalau marasmus, nah ini kita bisa lihat ya, ada physical sign-nya, ada tanda-tandanya kayak gitu. Jadi dia sangat kurus kayak gitu ya. Sangat kurus, jadi dia tulangnya sini dia kelihatan ya, tulang rusuknya dia kelihatan lebih menonjol kayak gitu. Terus dia pantatnya di sini dia lebih kayak menggelambir kayak gitu ya di sini ya. Terus dia wajahnya itu seperti orang tua kayak gitu. Wajahnya seperti terlihat lebih tua dari seusianya. Karena memang dia kehilangan jaringan otot dan juga jaringan lemak ya, kayak gitu. Simptomnya dia lemah, mual, diare, terus dia apatis, dan juga emosinya tidak terkontrol atau cengeng ya jadinya ya. Nah ini biasanya kalau untuk marasmus ini dia wasting ya. Wasting itu dia dari BB-TB-nya itu, kalau wasting istilahnya itu BB-TB-nya itu Z-score-nya itu dia kurang dari -2 kayak gitu ya. Jadi dia dilihatnya dari BB sama TB. Kayak gitu, berat badan sama tinggi badan si anaknya ini. Gitu. Terus dia kombinasi kekurangan jaringan adiposa dan juga massa otot yang ini ya. Jadi jaringan lemaknya itu sama ototnya dia kurang kayak gitu. Nah, biasanya anak-anak dengan kondisi marasmus ini lebih rentan dialami oleh anak-anak yang dia sosial ekonominya tuh rendah. Kenapa seperti itu? Karena kan ini berhubungan sama variasi ya, variasi makanan ya. Variasi makanan, terus juga fasilitas kesehatan yang didapatkan oleh si anak gitu. Sekarang kan kebanyakan memang sudah diwajibkan BPJS ya. Tapi BPJS itu kan sebenarnya enggak, kalau sebagian orang yang dia sosial ekonominya rendah,
dengan harga misalkan 35.000, biaya 35.000 satu kepala, kayak gitu ya. Kalau dia satu rumah itu 4 orang, itu kan sekitar 130 lebih ya, kayak gitu. Nah, kadang-kadang orang berpikir pada umumnya ya, kadang-kadang lah ya, gitu. Dengan orang yang sosial ekonominya rendah, uang sebanyak itu tuh lebih diprioritaskan untuk makan dibandingkan untuk fasilitas kesehatan. Nah, ya memang prioritas itu penting ya. Nah, akhirnya juga fasilitas kesehatannya nggak dapet. Terus di sini rentan seringnya terjadi pada anak usia 6 sampai 18 bulan. Jadi ini pas waktu masih di bawah 2 tahun ya, gitu. Dan dia biasanya mempunyai adik kecil. Maksudnya di sini tuh dia konsumsi ASI-nya itu dia nggak sampai 2 tahun, atau dia paling cuma 6 bulan, ataupun dia paling cuma 9 bulan, kayak gitu. Jadi akhirnya dia tidak mendapatkan asupan yang sesuai dengan kebutuhannya dan juga tidak mendapatkan perhatian yang layak. Gitu. Makanya untuk KB, itu KB juga penting ya, pengaturan jarak gitu ya, pengaturan jarak gitu. Nah, sebenarnya ideal atau enggak idealnya itu kan tergantung sama ini ya, tergantung sama persepsi orang ya gitu. Tapi kalau 2 tahun kayak gitu ya. Jadi kan kalau ASI itu kan dia ASI eksklusif itu kan 6 bulan. Tapi kalau ASI kalau bisa sampai 2 tahun. Jadi sebenarnya perihal seperti ini tuh kita melihat dari kebutuhan si anaknya ini kayak gitu. Jadi ibu-ibu tuh kalau di KB itu kan kalau bisa memang diatur jaraknya itu karena memang si anak ini masih perlu untuk meningkatkan, masih perlu untuk asupannya ya, atau masih perlu dengan perhatian dari orang tuanya. Jadi kalau misalkan baru berapa bulan terus sudah punya adik lagi kayak gitu ya. Nah, itu nanti takutnya dari kebutuhannya tidak tercukupi, dari kasih sayangnya pun juga tidak terpenuhi kayak gitu. Tapi ini memang tidak semuanya persepsinya sama dengan hal seperti ini. Gitu. Terus selanjutnya kwashiorkor ya. Jadi kalau kwashiorkor ini agak susah dideteksi kalau dari berat badan sama tinggi badan. Kalau biasanya ke posyandu ya, dia pakai baju kayak gitu. Bisa jadi dia berat badan dan juga berat badannya itu naiknya sesuai dengan angka minimalnya. Jadi kan per bulan itu kan ada nilai minimalnya ya. Dia harus naik berapa gram. Biasanya tuh dia agak susah diidentifikasi. Makanya dia selain kita lihat nih dari tanda-tandanya, kita juga bisa mengidentifikasikannya tuh dengan melihat apakah si balita ini odem atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Ini caranya itu dengan melihat punggung kakinya. Jadi punggung kita, ibu jari kita tuh menekan punggung kaki 2-3 detik gitu ya, 3-5 detik kayak gitu ya. Terus habis itu dilepaskan. Nah, kira-kira dia posisinya ini akan tetap cekung ke dalam kayak gitu ya, atau dia akan kembali. Kalau dia sampai masih cekung ke dalam ya, itu berarti di situ ada pembengkakan, ada penumpukan cairan gitu ya. Nah, ini berarti dia mengidentifikasikan bahwa anak ini kwashiorkor, dia kurang gizi. Ini sama di sini karakteristiknya, dia lebih rentan ke balita, kayak gitu ya, sama dia mempunyai adik, alasannya sama kayak tadi. Dia juga seringnya di low social economy level ya, jadi ekonomi levelnya rendah kayak gitu, dan ini adalah kekurangan protein yang akut. Jadi yang akut di sini tuh kekurangan proteinnya dalam waktu yang belum terlalu lama. Simptomnya, gejalanya itu anaknya apatis, cuek kayak gitu ya, rewel, stomach sakit, nggak mau makan, terus dia moon face, wajahnya bulat, rambutnya tipis dan biasanya berwarna merah ya, kayak gitu, berwarna merah,
kulitnya kering di sini ya. Terus di sini ada pembengkakan. Nah, biasanya ini juga terjadi asites ya, pembengkakan hati ya. Oke, gini. Terus selanjutnya anemia. Nah, tadi kita sudah sedikit ya mengenai AGB ya, anemia gizi besi. Kalau ini sama ya, jadi dia dinamakan anemia itu kalau HB-nya kurang dari 12 gram per desiliter ya. Jadi ngeceknya HB-nya. Terus dia ini kalau suatu awal-awal mungkin tidak terlalu menimbulkan gejala ya, tapi ini dia juga kalau misalkan dari tandanya itu lemes, kayak gitu ya, lemes, terus dia mudah mengantuk, terus dia letih lesu, kayak gitu, tentu dia akan berpengaruh terhadap aktivitasnya sehari-hari. Kan ada anemia yang kronis ya, anemia yang kronis sampai dia mual muntah, kayak gitu ya, makan itu nggak nafsu, kayak gitu. Jadi memang ini ya, konsumsi zat besinya, khususnya berasal dari protein ya, protein hewani, nabati, tapi juga kalau memang prefernya lebih banyak protein nabati, tapi juga harus diselingi sama protein hewani kayak gitu. Jadi ada beberapa memang ada beberapa makanan ya yang dia menghambat absorpsi atau penyerapan dari zat besi. Ini contohnya dia tanin kayak gitu ya, dari teh gitu juga sama kopi, jadi kafein kayak gitu. Jadi kalau kita bahas vitamin tadi, jadi ada vitamin C yang dia meningkatkan penyerapan zat besi. Ada juga makanan atau zat gizi yang dia memperlambat atau dia menghambat itu penyerapan zat besi. Jadi kalau kita misalkan minum teh kayak gitu, ini jangan terlalu berdekatan dengan ketika kita mengonsumsi makanan. Kayak gitu. Jadi dia bisa menghambat nih, karena dia punya kandungan tanin ya, kayak gitu. Nah, tanda gejala ini kayak lemah, letih, lesu ini dia memang karena ini ya, karena dia HB-nya di sini ya, karena HB-nya dia rendah. Karena HB itu kan dia salah satu komponen dalam sel darah ya, yang fungsinya dia mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalkan kita kekurangan oksigen nih ya, kita kan sering menguap ya, ngantuk kayak gitu. Jadi ya kita bisa ngecek ya, apakah kita HB-nya itu dia di atas di angka 12 ataupun di bawah 12. Ini penyebab anemia tadi juga sudah saya mention ya. Jadi ada defisiensi zat gizi besi. Kebanyakan karena ini ya. Pendarahan dari menstruasi dan juga cacingan ya, kayak gitu. Karena pendarahan itu kan keluar HB-nya juga ya, kayak gitu. Terus karena dia hemolitik juga ya, karena dia penderita malaria kronis kayak gitu. Terus dia juga penderita thalassemia. Jadi kalau thalassemia dia sering transfusi darah juga ya, kayak gitu. Nah, ini jadi perlu diperhatikan penyebab-penyebab anemia itu gak hanya mengenai makanan ya, gak hanya dia defisiensi zat gizi besi saja. Tuh. Nah, ini dampak anemia tadi juga sudah sedikit ya, saya jelaskan ya. Jadi anemia ini bisa mengakibatkan dia meningkatkan infeksi, kayak gitu ya, sakit gitu ya. Terus dia akhirnya menurunkan imunitas tubuh. Jadi kalau dia imunitasnya menurun, kayak gitu tentu dia akan mempengaruhi kebugaran tubuh. Dia males ya gitu ya, dia nggak sehat. Setelah itu dia akan berpengaruh nih sama prestasinya. Karena dia nggak sehat, dia lemes, kayak gitu tentu dia prestasinya, nah, dilihatnya dari nilainya ya, nilainya itu turun. Kalau di sekolah ataupun di tempat kerja, nah ini dilihat dari kinerjanya. Kinerjanya ini juga akan turun. Pencegahannya bagaimana? Gitu. Pencegahannya tuh kalau dari sisi pemerintah, gitu ya, itu ada namanya program fortifikasi makanan. Nah,
fortifikasi makanan ini dengan menambahkan zat besi, seng, asam folat, vitamin B1, B2 ke tepung terigu. Jadi ini program pemerintah ya. Jadi fortifikasi itu adalah menambahkan zat yang tidak ada di makanan kayak gitu. Nah, makanan yang ditambahkan zat-zat ini biasanya adalah makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari. Kayak misalkan iodium gitu ya. Itu sebenarnya garam itu kan nggak ada ya, nggak ada kandungan iodiumnya. Tapi itu difortifikasi, ditambahkan di garamnya itu. Garam itu kan dia dikonsumsinya setiap hari ya. Jadi syarat dia menjadi makanan yang ditambahkan fortifikan itu adalah dikonsumsi setiap hari. Ataupun kita bisa mengkonsumsi zat besi dari protein hewani dan juga protein nabati. Kalau ini kan dari program pemerintah ya. Nah, selain itu ada gangguan akibat iodium, kayak gitu, ada defisiensi vitamin A, dan juga overweight, dan juga obesitas, kayak gitu. Kalau iodium, itu biasanya kalau ibu hamil kekurangan iodium, jadi dia kekurangan iodium itu bayinya bisa kreatin. Jadi kreatin itu dia kerdil gitu ya, bayinya itu. Kerdil dan juga dia secara fisik, maaf ya, kayak kelihatan seperti anak yang bodoh kayak gitu ya. Nah, ini juga untuk ibu hamil, ini bisa keguguran, bayi lahirnya mati, defisiensi metal, dan juga tingkat kecerdasannya rendah dan mata juling pada bayi yang dilahirkan. Gitu. Untuk remaja dan juga dewasa, ini dia bisa mengakibatkan gondok ya, itu kalau dia kekurangan iodium kayak gitu. Bisa gondok kayak gitu. Gondok itu pun atau yang gondok itu dia bisa ada level-levelnya ya, kayak gitu. Ada 4 level ya. Kalau sudah besar itu dia level keempat. Kayak gitu. Kalau level 1 itu dia kalau kita pegang kayak gitu ya di leher ini belum terlalu kerasa ya, dia ada perubahan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita mengonsumsi iodiumnya itu cukup ya dalam sehari kayak gitu. Terus defisiensi vitamin A, defisiensi vitamin A. Nah, ini sebenarnya sudah jarang ya terjadi ya. Kalau dulu mungkin masih sering, tapi sekarang kita sudah ada pemberian vitamin A ya, ada bayi dan juga balita ya, kayak gitu. Vitamin A yang merah dan juga yang biru pada bulan Februari dan juga Agustus. Gitu. Teman-teman harus paham ya, bayi yang merah sama yang biru itu diberikan kepada yang umur berapa. Gitu. Nah ini jadi kalau dia kekurangan vitamin A, itu biasanya dia akibatnya itu dia buta senja atau seroptalmia ya. Gitu. Jadi dia apipel biji matanya dan korneanya tuh kering. Gitu. Terus dia selain dari seroptalmia, dia ada gangguan pertumbuhan dan terus menjadi kering. Pencegahannya dia pas waktu kecil mengonsumsi vitamin A. Gitu. Biasanya kalau anak-anak itu yang tidak ke posyandu, yaitu ya entah mungkin ibunya ataupun neneknya atau keluarga yang lainnya tidak bisa mengantarkan gitu ke posyandu, biasanya petugas posyandu, kader posyandu itu sweeping ya, sweeping memberikan vitamin A ke bayi dan juga balita. Karena memang targetnya itu adalah hampir semuanya tuh harus mendapatkan vitamin A. Jadi vitamin A ini ya nggak apa-apa kalau dari posyandu boleh, kalau dari DSA juga boleh ya, dokter anak itu juga boleh. Yang terakhir ini efeknya kalau kita kelebihan konsumsi makanan dari asupan yang kita konsumsi ini berlebih dibandingkan dengan kebutuhan. Nah, ini efeknya kita bisa obesitas dan juga overweight ya. Jadi asupannya dia tidak seimbang dengan pengeluarannya. Apalagi kalau sekarang sering mager gitu ya, sering
ya lihat HP, duduk-duduk, terus tiduran, aktivitas fisiknya kurang. Apalagi kalau kuliah online seperti ini ya, cuma di depan laptop, kayak gitu. Tugas ya cuma duduk kayak gitu ya, mengerjakan tugas, kayak gitu. Terus juga kita sudah sebenarnya ini teknologi itu kan bagus ya, tapi ini juga bisa menjadi bumerang juga buat diri kita. Misalkan kita kalau pesan-pesan makanan itu deket gitu ya, misalkan cuma berapa? Cuma 50 meter kayak gitu ya, 50 meter kayak gitu. Kita nggak mau jalan nih, kita pesan aja lah di ini aplikasi online kayak gitu. Nah, itu merupakan lifestyle yang sudah berubah ya sekarang ini ya, kalau dari dulu-dulu karena memang belum ada perkembangan teknologi seperti sekarang kayak gitu. Gitu. Jadi efeknya pun overweight sama obesitas ini dia juga ini. Jadi efeknya kalau dari segi sosial itu kan kayak percaya dirinya gitu ya. Kayak gitu juga bisa menurun kepercayaan dirinya kayak gitu. Kalau efeknya secara kesehatan, nah ini bisa ke PJK juga. Jadi ada komplikasi gitu. Karena kan di sini dia ada penyimpanan lemak ya kayak gitu. Nah, akhirnya dia bisa kena PJK juga. Karena saluran darahnya itu dia ketutup nih sama lemaknya gitu juga. Jadi kayak salurannya kayak selang gitu ya. Selangnya itu dia nggak leluasa gitu mengalirkan darah. Nah, jadi kalau kita sering dengar ya kayak cintailah diri kita apa adanya. Ya udah kita overweight, kita obesitas, kita gemuk, ya nggak apa-apa, kita cintai aja diri kita sendiri, gitu ya. Self love kayak gitu ya. Nah, tapi kira-kira benar nggak kayak gitu? Ada benernya, ada kekeliruannya juga. Gitu. Karena kalau kita, yang tadi ya, kalau kita tahu ya, kalau kita berat badannya berlebih, tentu untuk kesehatannya pun kita akan ada ini ya resiko yang nggak bagus gitu buat kita kalau kita tahu kayak gitu ya. Tadi ya PJK, DM, hipertensi dan lain-lain. Gitu. Apakah kita masih mau kayak gitu ya dengan membiarkan tubuh kita kelebihan penyimpanan lemak kayak gitu. Kita tidak ada tindakan untuk merubah pola makan, gaya hidup kayak gitu. Toh itu nanti kesehatan itu kan untuk kita sendiri ya, untuk mempertahankan kehidupan kita. Jadi mindset kita harus berubah. Ya benar kita harus mencintai diri kita sendiri dengan cara kita mengatur pola konsumsi kita, mengatur gaya hidup kita. Sering ya kalau kalian sering lihat di medsos kayak gitu ya, ya udah gemuk nggak apa-apa, yang penting sehat. Nggak tahu dia efeknya secara jangka panjang dia akan berefek ke penyakit lainnya kayak gitu. Jadi itu harus diperhatikan gitu ya. Nah, ini ke penilaian status gizi ya. Kalau kita sudah tadi membicarakan mengenai masalah akibat kelebihan dan kekurangan zat gizi kayak gitu ya. Nah, kita membicarakan sekarang penilaian status gizi. Jadi status gizi itu penilaiannya ada yang langsung, ada yang tidak langsung kayak gitu ya. Ini biasanya kita menyebutnya ini ya A, B, C, D. Antropometri, B-nya itu biokimia, ini ya, C-nya itu klinik kayak gitu ya. D-nya itu adalah dietary, makanan. Jadi ABCD itu dia gabungan antara penilaian langsung dan juga penilaian tidak langsung. Gitu. Antropometri kita lihatnya dari indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh dilihatnya dari apa namanya? Dari ini. Yang tadi saya bilang ya, ada cut off-nya sendiri ya. WHO sama WHO yang dia negara barat ya, di sini itu kan kalau kita sama orang-orang luar negeri itu kan biasanya tingginya beda ya, jadi dia range-nya pun juga berbeda gitu. Kita pakainya Asia Pasifik ya kalau Indonesia ya gitu. Kalau IMT, nah IMT itu kita menggunakannya itu dia BBTB. Jadi rumusnya itu adalah BB per TB kuadrat. BB-nya itu dalam bentuk kilogram,
TB-nya dalam bentuk meter. Jadi BB per TB, kilogram per meter persegi, gitu satuannya ya. Nah, satuannya kilogram per meter persegi. Antropometri ini tidak hanya dia IMT, tapi juga dia lila. Jadi dia tuh menghitung massa tubuh ya, kayak gitu. Jadi dia bisa menghitung lila, terus menghitung lingkar perut itu juga bisa, lingkar perut, lingkar pinggang kayak gitu juga bisa, lingkar kepala gitu. Persentase lemak itu juga bisa, tapi alat-alatnya pun itu kan berbeda ya, gitu. Karena parameternya itu kan berbeda-beda, gitu. Nah, ini kalau kita normal, jadi kita coba kalian ngitung nih BB kilogram per TB-nya, tinggi badannya, dia dalam satuan meter, terus dia dikalikan 2, kan meter persegi, bukan dikalikan 2, dikalikan, misalkan kalian TB-nya 157 gitu ya, berarti kan dia 1,57 ya meternya ya, jadi 1,57 dikali 1,57 kayak gitu. Jadi kalau kalian misalkan 19 kayak gitu ya, 19 kg per meter persegi, jadi dia IMP-nya, indeks massa tubuhnya, dia normal gitu. Ada juga dia menghitung berat badan ideal. Kalau berat badan ideal itu dia TB gitu ya, tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% dari hasil TB dikurangi 100 tadi. Itu dia berat badan idealnya. Misalkan tinggi badannya A yaitu 157 gitu ya. 157 dikurangi 100 itu 57. Terus 10% dari 57 itu kan 5,7 ya. Jadi 57 kurangi 5,7 sekitar 52 kayak gitu ya. Nah, itu 52 sih. 50 kayak gitu ya. 50 kilogram gitu berat idealnya gitu. Selanjutnya ABCD ya, biokimia dulu. Nah, biokimia ini biasanya pengambilan darah ya. Kalau di pendek-status gizi kita membandingkan gitu. Misalkan dia nilai biokimia dari lemak gitu ya, dari kolesterol itu ada range normalnya ya, dia berapa sampai berapa gitu. Misalkan kita hasilnya itu di bawahnya nilai normalnya, berarti di atas ya, biasanya di atas nilai normalnya, berarti dia hiperkolesterol kayak gitu. Klinis, kalau klinis ini biasanya dilihat sama tanda sama gejalanya kayak gitu ya, ini gimana, kayak gitu. Misalkan dia ada odem atau tidak gitu, dia lemes atau tidak gitu, ataupun juga bisa dilihat dari tensinya berapa, percepat apa namanya ya, tensinya berapa, terus dia denyut nadinya berapa kayak gitu, itu dia klinis ya. Nanti di kalau kayak gitu, kayak hipertensi kayak gitu, terus denyut nadi, dia dihubungkan dengan cut off normalnya gimana, berapa kayak gitu. Terus yang terakhir dieteri gitu ya. Dieteri itu jadi ada dieteri, ada statistik vital sama ekologi ya. Kalau dieteri itu biasanya ada untuk individu, ada yang untuk kelompok, ada yang untuk masyarakat gitu. Jadi untuk mengetahui dia asupannya itu sudah sesuai atau belum dengan kebutuhannya. Biasanya beberapa instrumen kayak gitu tuh contohnya 24 hour recall. Jadi dia 24 jam, 24 hour itu recall, gitu. Jadi 24 jam recall-nya, tapi dia dilakukan kemarinnya. Jadi, misalkan kita interview hari ini ya, kita menginterview makanan yang kemarin. Gitu. Jadi kita lihat rata-rata konsumsinya itu berapa. Kayak gitu ya. Terus dia dihubungkan dengan kebutuhannya. Gitu. Terus di sini juga kita bisa melihat statistik vital sama faktor ekologi. Jadi bisa menganalisis statistik kesehatan seperti angka kematian. Jadi kan pasti ada data-data ya, kayak gitu, angka kematian bayi, angka kematian ibu, kayak gitu ya. Terus kalau faktor ekologi ini bisa faktor fisik, biologi, sama lingkungan budaya. Jadi sosial budaya sekitar gitu ya, mempengaruhi status gizi. Misalkan dia infrastrukturnya bagaimana gitu ya, airnya bagaimana gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan?
Jadi yang mana ya? Ini ya. Selanjutnya, gizi dan daur kehidupan. Jadi, gizi ini perlu pada setiap fase kehidupan. Jadi, daur kehidupan itu maksudnya setiap fase kehidupan ya. Gitu. Mulai dari bayi sampai dia lansia. Ini dibutuhkan. Nah, di sini, kalau kita berbicara mengenai daur kehidupan, nah kita akan berbicara mengenai tumbuh dan kembang. Ini sudah tahu bedanya ya. Kalau tumbuh itu dia bertambahnya jumlah dan ukuran sel. Kalau dia berkembang itu dia fungsi selnya ya. Fungsi selnya ada peningkatan gitu. Nah, jadi ini masalah gizi pada daur kehidupan. Di sini kayak ini ya, lingkaran setan kayak gitu ya. Jadi di sini misalkan, nah ini anak, ini BBLR ya, di sini mulainya. Di sini mana dulu nih planet setan? Misalnya sini dulu ya. Ini bumilnya KEK, kurang energi kronis. Tadi ya, bumilnya KEK, terus dia bumilnya anemia kayak gitu. Itu akan rentan bayinya mengalami BBLR. Berat badan lahirnya rendah kayak gitu ya. Kalau berat badan lahir rendah, nah selama 2 tahun tidak segera diatasi kayak gitu ya. Jadi dia secara asupannya tidak diperhatikan kayak gitu. Terus dia untuk pola asuhnya juga tidak perhatikan. Jadi tidak hanya pola konsumsi ya untuk bayi ya, pola asuh juga seperti itu. Itu juga dipengaruhi sama pengetahuan dari ibu ya. Jadi kalau dia tetap BBLR, nanti dia akan berpengaruh pada status gizinya pas waktu balita. Balitanya akan rentan terkena tadi marasmus sama kwashiorkor, KEP, kurang energi protein. Jadi akhirnya dia tumbuh kembangnya terlambat. Setelah itu, kalau dia balita KEP-nya ini tidak segera diatasi juga, gitu ya. Biasanya itu kalau bayi BBLR kayak gitu ya, itu kan ada penanganan lebih lanjut ya dari pihak puskesmas, rumah sakit dan juga dari posyandu. Misalkan stunting pun ya, stunting masalah gizi kurang itu dia ada tindak lanjutnya. Pemberian ada yang dia dirujuk kayak gitu ya. Dirujuk itu kalau dia ada komplikasi penyertanya ya, tidak hanya dia dari berat badannya dan juga tinggi badannya. Biasanya kalau stunting itu BB sama TB sama umurnya ya, dilihat TB sama umurnya itu tidak sesuai dengan cut off-nya kayak gitu. Nah, kalau dia ada komplikasi penyakit, nah, dia harus dirujuk nih ke rumah sakit. Kalau dia tidak ada komplikasi penyerta, gitu ya, hanya dia gizinya kurang, gitu, di bawah garis merah. Tapi dia sehat, maksudnya dia nggak ada komplikasi penyerta penyakit lainnya. Nah, balita itu cukup diberikan PMT pemulihan berupa biskuit ya, biasanya diberikan biskuit. Jadi ini program pemerintah. Nah, di sini melanjutkan yang ini ya. Kalau balita KEP-nya tidak segera diatasi, nah ini juga akan mengakibatkan remaja dan pas waktu usia sekolah ini mengalami gangguan pertumbuhan. Gitu. Jadi kalau remajanya ini dia bermasalah dari tumbuh kembangnya, ini dia akan mempengaruhi produktivitasnya di sekolah dan juga dia di lingkungan rumahnya juga. Gitu. Kalau remajanya status gizinya kurang, dia akan berdampak pada wanita usia subur gitu ya, sebelum hamil ataupun sesudah pas waktu hamil. Jadi dia akan mengakibatkan ini lagi, gusnya KEK, wanita usia suburnya KEK atau dia bumilnya KEK. Jadi ini kalau tidak ada yang kita putus nih, jadi ini akan menjadi lingkaran setan. Jadi ini akan sampai dia usia lanjutnya, dia akan kekurangan gizi. Kayak gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kekurangan gizi itu tidak hanya dari pola konsumsi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini namanya conceptual framework ya, kayak gitu dari Lancet 2013. Jadi di sini ada akar masalah sampai penyebab langsung.
Jadi akar masalah dari status gizi kurang kayak gitu, stunting kayak gitu, itu adalah krisis ekonomi. Kalau politik itu biasanya kayak perang kayak gitu ya. Nah, ekonomi yang ini ya, apa namanya ya, memang nggak merata gitu ya di Indonesia, di kebanyakan negara juga seperti itu. Jadi kalau dia ekonominya dia rendah kayak gitu, tentunya dia akan mengalami kemiskinan. Nah, dan juga dia pendidikannya belum tentu dia dapat gitu ya. Walaupun misalkan 9 tahun ya, jadi kita belajar itu kan wajib 9 tahun kayak gitu. Dan itu ada gratis ya kalau yang dia sekolah negeri gitu ya. Tapi kan tetap dia mengeluarkan uang ya kalau pendidikan gitu ya, entah itu dia uang saku kayak gitu. Buku sekolah bukan buku LKS ya. Biasanya itu ada BOS kayak gitu, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak kayak gitu. Kalau dia buku tulis, peralatan sekolah, nah itu kan dia biaya sendiri kayak gitu. Nah, kalau dia krisis ekonomi atau dia ekonominya rendah, nah itu akan berdampak pada ketersediaan pangan di rumah tangga. Gitu ya, ketersediaan pangan di nasional ini ya, ketersediaan pangan di nasional dan juga kesempatan kerja. Setelah itu, setelah ke penyebab langsung, kemiskinan, pendidikan, ketersediaan pangan dan juga kesempatan kerja ini dia akan mempengaruhi ke penyebab tidak langsungnya ini. Ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Jadi dia tidak ada variasi di sini, tidak banyak kayak gitu ya. Jadi karena dia misalkan dia income-nya rendah kayak gitu. Ya, itu kan kalau income itu kan pemasukan itu kan tidak hanya untuk makanan ya. Ada yang dia untuk bensin, kendaraan dan lain-lainnya. Jadi tidak hanya untuk makanan gitu. Nah, kalau sudah dibagi-bagi walaupun prioritasnya memang kebanyakan itu kalau level ekonomi rendah itu prioritasnya adalah pangan ya kayak gitu. Nah, jadi kalau dia ekonominya rendah, ketersediaan pangannya juga dia minim. Nah, kalau pendidikannya juga rendah, nah ini juga asuhan ibu dan anaknya juga rendah. Maksudnya bukan rendah ya, nggak bagus ya, nggak baik. Jadi ibunya tidak punya pengetahuan terkait pemberian makanan pada anak. Jadi pola asuhnya ibu misalkan dia memberikan MPASI pas waktu anaknya usia di atas 6 bulan. Ibunya memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Ibunya nggak tahu kalau harus seperti itu, bukan harus, diharapkan seperti itu ya. Gitu. Terus MPASI-nya pun dia tidak lengkap, misalnya cuma nasi sama sayur, misalkan seperti itu ya. Jadi ibunya pola asuhnya nggak baik. Nah, di sini selanjutnya ke pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan, jadi kalau misalkan tidak punya uang, tadinya kayak BPJS kayak gitu, dia prioritasnya ke pangan kayak gitu, dia tidak sanggup membayar BPJS, nah akhirnya dia tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau dia tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, nah dia akan rentan terkena infeksi. Gitu ya, kalau dia sakit dia nggak ke puskesmas gitu. Nah, untuk asuhan ibu yang tidak baik tadi, bukan tidak baik ya, belum benar gitu ya, asuhan terhadap anaknya belum benar gitu. Itu juga bisa mengakibatkan balitanya infeksi dan juga konsumsi zat gizinya tidak memenuhi kebutuhannya. Misalkan ibunya tidak tahu kalau mencuci tangan itu harus menggunakan sabun, harus di air mengalir, kayak gitu, nggak tahu seperti itu. Kalau misalkan habis nyebokin anak harus cuci tangan dulu, ibunya nggak tahu kayak gitu. Jadi akhirnya dia rentan terkena infeksi, gitu ya. Terus tadi kayak MPASI-nya di atas 6 bulan. Kalau nanti MPASI itu kan macam-macam ya, kayak gitu teksturnya, kayak gitu. Kalau dia sudah di atas 1 tahun, nah itu sudah bisa diperbolehkan untuk mencicipi makanan keluarga. Jadi makanan biasa yang dikonsumsi oleh keluarga, gitu ya, makanan biasa. Tapi tentunya dia untuk bumbu-bumbuannya ya, belum boleh bumbu-bumbuan yang terlalu ekstrim kayak bumbu-bumbu instan gitu, belum diperbolehkan kayak gitu. Itu.
Ini juga ketersediaan pangan tentunya di rumah tangga akan mempengaruhi konsumsi zat gizinya. Kalau dia di rumah cuma makan nasi sama sambal, gitu ya, sambal sama kerupuk gitu ya, tentu dia konsumsi zat gizinya hanya dari karbohidrat saja. Proteinnya nggak ada, terus lemaknya, vitamin mineralnya nggak ada. Nah, akhirnya ini ya, kalau ini dia panahnya panah 2 nih. Jadi kalau dia infeksi, jadi dia kayak diare kayak gitu ya. Kalau diare sakit, nah dia kan nggak nafsu makan ya. Dia akan mempengaruhi pola konsumsinya akan semakin sedikit. Jadi nggak nafsu makan, konsumsinya atau asupannya sedikit. Kalau dia asupannya sedikit, tentu dia akan rentan terkena penyakit. Nah, ini sama-sama dia berhubungan. Nah, ini dua-duanya akan berpengaruh pada masalah gizi. Masalah gizi kayak gitu. Terus selanjutnya mengenai angka kecukupan gizi. Jadi di Indonesia ini ada yang namanya angka kecukupan gizi. Jadi angka kecukupan gizi itu dia kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur. Jadi di tabelnya itu ada pengelompokan umur, jenis kelamin kayak gitu ya, sama keadaan. Maksudnya keadaan di sini ibu hamil, ibu menyusui, itu dibedakan kayak gitu ya. Nah, manfaatnya angka kecukupan gizi ini atau AKG ya. Kalau teman-teman juga melihat kemasan makanan itu kan di belakangnya yang tabel gizi kayak gitu ya. Itu namanya nutritional fact kayak gitu. Nah, itu juga biasanya di bawahnya itu ada tulisannya AKG dewasa berapa, 2.400 kilokalori kayak gitu ya. Nah, gitu. Jadi manfaat dari AKG ini, dia yang pertama acuan dalam menilai kecukupan gizi setiap individu. Yang kedua, acuan dalam menyusun makanan sehari-hari, termasuk perencanaan makanan di institusi. Terus yang ketiga, acuan perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan tingkat regional maupun nasional, dan juga pendidikan gizi, serta sebagai acuan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi. Jadi bisa sebagai acuan label ya, ALG kayak gitu ya, acuan label gizi kayak gitu. Bentuknya itu seperti ini. Jadi tabelnya seperti ini. Jadi dia ada makronutrien, ada mikronutrien kayak gitu ya. Nah, ini misalkan di sini kan ada pengelompokannya ya, bayi kayak gitu. Terus dia laki-laki, perempuan kayak gitu ya. Kalau antara umur 1 sampai 7, nah ini dia tidak dipisahkan laki-laki dan perempuan ya. Jadi ini rata-rata misalkan berat anak seusia segini tuh 6 kilo, tingginya tuh segini. Jadi ini bisa sebagai acuan juga, nanti kalau beratnya beda, nanti ada perhitungan kebutuhannya juga, gitu ya. Nah, untuk anak usia segini, misalkan ya 0 sampai 5 bulan, nah ini energi yang dibutuhkan sehari itu 5.500 kilokalori. Gitu. Jadi ini kita bisa melihat kebutuhannya itu sudah sesuai sama AKG atau belum. Gitu ya. Nah, ini juga dikelompokkan sesuai keadaan, misalkan dia hamil dan juga menyusui trimester pertama, kedua, ketiga. Di sini ada penambahan nih. Jadi trimester pertama dia penambahan kalorinya berapa nih? Plus 1.800 kilokalori ditambahin. Ini dia dilihat dari penambahannya tuh, maksudnya dia dilihat misalkan dia perempuan usia segini ya, usia 19 sampai 29. Oh, dia kebutuhannya 2006 ini laki-laki ya. Ini misalnya 2200 gitu ya. 2200 ditambahi 1800 kayak gitu. Jadi ini ada penambahan sebesar segini, trimester kedua segini. Karena memang di tiap trimester itu kan ada peningkatan berat badan ya. Harus ada peningkatan berat badan. Jadi ada peningkatan berat badan untuk orang yang gizinya kurang tuh ada sendiri, untuk orang yang berat badannya normal itu harus berapa tuh ada sendiri, jadi ada penggolongannya sendiri-sendiri. Menyusui juga gitu ya, ada penambahan ya, ada penambahan di mikronutriennya pun juga ada penambahan, berapa gram kayak gitu kebutuhannya. Nah, ini contoh perhitungannya ya kalau melihat AKG ya. Jadi misalkan seorang anak laki-laki usia 8 tahun, BB-nya 24 kg,
BB standar di AKG tadi itu dia 70 kg. Gitu. Dia beratnya di sini berat aktual ya. Berat aktualnya dia 24 kg. Terus faktor koreksi, sehingga faktor koreksi karena BB-nya ini dia berat aktualnya 24, BB di AKG 27, berarti dia 24 dibagi 27. Berat badan aktual dibagi berat badan AKG. Jadi hasilnya 0,8. Terus di sini baru dilihat nih, kalau kecukupan energi dan protein anak laki-laki usia 8 tahun itu dia 1850 dan juga 49 gram. Terus kebutuhannya itu adalah 0,88, tadi koreksinya ini ya, kali 1850. Jadi dia kebutuhan energinya itu 1600. Kalau proteinnya dia 43 gram. Nah, itu bisa menggunakan pakai ini. Atau juga bisa menggunakan kalau di gizi itu kebutuhan itu bisa menggunakan kalau orang dewasa gitu ya, bisa menggunakan rumus Harris Benedict itu juga bisa. Kalau rumus Harris Benedict itu dia dilihat dari umur, tinggi badan, sama dia laki-laki dan perempuan pun juga rumusnya berbeda. Jadi teman-teman nanti juga bisa pakai yang seperti ini juga bisa kayak gitu. Nanti bisa dicoba ya. Jadi nih saya umurnya sekitar, kalian kan paling 19-20 ya kayak gitu. Jadi berapa nih kebutuhan energiku, kebutuhan protein, terus kebutuhan lemak, kebutuhan mikronutriennya berapa. Dari sini ada yang mau ditanyakan?